Nah ini dia dari mulai jajaran produser. Yang pertama ada Mbak Shanti Hermain. Selanjutnya produser sekaligus pemeran, kita sambut Dian Sastrowardoyo. Selanjutnya masih dari jajaran produser ada Mas Aura Chandra. Ibu. Selanjutnya kita undang juga dari jajaran produser ada Mas Rio Pasaribu. Dan juga melengkapi jajaran produser ada Mas Hiskia Nararia. Di depan dulu boleh Mas, silakan kita akan foto bareng dulu. Selanjutnya ini dia kita sambut sutradara dari Esok Tanpa Ibu, kita sambut Howidi. Dan juga jajaran penulis naskah kita sambut Gina Esur dan Diva Apresia. Serta jajaran cast untuk bergabung bersama dengan kita sambut ini dia Ali Fikri. Selanjutnya Rico Agus Rahman, Aisyah Nura datang, dan Bima Sena. Yes, ini dia lengkap sudah jajaran cast dan filmmaker. Kita akan foto bersama terlebih dahulu, jadi boleh silakan merapat. Yes. Oke, kita akan foto bersama. Boleh lihat sebelah kiri terlebih dahulu, ya. Akan senang sekali dan baik sekali kalau kita memulai tahun 2026 dengan sesuatu yang sangat baik dan positif, yang tentunya dimulai dengan niat yang juga sangat baik. Esok Tanpa Ibu ini adalah awal dari kiprah kami sebagai Beacon Film, perusahaan film yang akhirnya saya dirikan bersama sepupu saya dan sahabat sepupu saya yang ada di sana, dua di ujung sana. Dan kita senang banget akhirnya kita dapat kesempatan yang sama sekali sangat kita apresiasi sekali untuk bisa jadi bagian dari film sebesar ini dengan kolaborasi internasional sebanyak ini. Kalau antusiasme aku sebagai pemain sekaligus produser yang ikut mengawal terwujudnya film ini, aku cuma berharap ya bahwa ibu-ibu Indonesia di luar sana tuh merasa terwakili dengan peran aku di sini sebagai ibu Laras. Bahwa kita menjadi ibu seorang anak remaja itu rasanya bener-bener kayak kita lagi pendekatan sama orang yang gak terlalu suka sama kita. Jadi memang harus sabar, harus tabah, tapi harus selalu gigih berusaha. Dan yang pasti aku harap film ini bisa menginspirasi keluarga-keluarga Indonesia untuk menjadi lebih bonding lagi antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, dan memperkuat lagi hubungan antar manusia di era saat teknologi dan screen time sudah sangat dekat di kehidupan pribadi kita. Wow, luar biasa, tepuk tangan buat Mbak Dian. Ya, aku bersyukur banget. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih udah menonton, udah meluangkan waktunya. This is the big day. I'm very nervous, sangat deg-degan banget. Tapi ya benar. Karakter Cimot menurut aku sangat dekat sama diri aku sendiri karena benar anak-anak zaman sekarang itu kan sangat terlibat dengan AI kan. Menurut aku wajar banget kalau kita tuh anak-anak remaja tuh kadang nggak tahu mau ngomongnya ke siapa atau cara ngomongnya gimana. Jadi menurut aku perasaan itu valid dan film ini meng-capture perasaan itu dan ngasih tahu ke kalian kalau perasaan itu valid gitu. Ya, ini kan akan juga ditonton tidak hanya dengan teman-teman milenial ya seperti itu, tapi Gen Z dan juga Yes. ya, apa yang akan menonton. Nah, benar. ada pesan apa nih untuk kamu, untuk teman-teman seangkatan yang nantinya akan nonton Esok Tanpa Ibu yang mungkin saat ini masih punya kecanggungan berkomunikasi dengan orang tua? Menurut aku buat anak-anak seumuran aku untuk nonton film ini adalah refleksi diri mereka sendiri sih. Karena film ini bukan cuma tentang AI, tapi juga tentang keluarga, tentang kebersamaan, tentang cara berkomunikasi sama orang tua, keluarga. Jadi menurut aku ini adalah tontonan yang bukan hanya seru, tapi juga sangat menyenangkan dan bisa berbagi ilmu sama anak-anak Gen Z. Gen Z ditebelin ya teman-teman. Karena ada yang nganggap aku Gen Alpha. Enggak, aku bukan Gen Alpha, Ibu. Oke, baiklah, oke. Tuh kan, kadang-kadang tuh emang ibu tuh cringe banget. Oh my god. Ini menarik lagi. Ini gimana? Aku kayaknya nggak bisa kepikiran kalau yang jadi ibu sama bapak diganti itu aku nggak tahu gimana. Tapi aku mau bilang terima kasih sama bapak sama ibu untuk selalu hadir, selalu ngajarin aku banyak banget hal. Aku belajar banyak banget dari kalian, kedisiplinan di set, profesionalisme kalian, dan kalian tuh ngasih aku ruang aman untuk belajar. Dan aku harap hubungan kita ini, hubungan hangat ini, kebersamaan kita akan langgeng sampai nanti akhirnya
sampai aku gede. Amin. Amin. Ali Fikri, thank you Ali Fikri. Ya teman-teman seangkatan kita juga punya bahasa apa ya, kadang susah ya kalau ngomong sayang kok geli gitu ya. Lebaran cukup dengan salim aja, bentar lagi nih salim terus minta maaf lah gitu. Kalau bule-bule kan keren ya, I love you dad. Gue kayak kagok lagi gue. Dan sebenarnya itu tuh alasan selama ini gue mempelajari kehangatan itu memang dari banyak film, dari film-film yang gue lihat waktu kecil. Oh, kehangatan gini ya. Bentuk kehangatan yang biasanya tuh gini ya gitu. Jadi kenapa akhirnya gue mau terlibat? Jadi film keluarga ini adalah sebuah warning lah buat gue. Sebuah warning kalau misalnya ini tuh bisa terjadi sama lo juga. Gue punya anak kecil sekarang, nantinya jadi remaja, bisa jadi gue juga kehilangan koneksi kalau misalnya gue tidak mau benar-benar memahami dia, menyerahin semuanya sama istri, terus beres lah, nantinya gue akan sulit berkomunikasi juga seperti kebanyakan bapak-bapak yang punya ego tinggi gitu. Kita semua bisa terjebak ke dalam lubang yang sama. Gue pikir seperti itu ya Dias, yang rumahnya di depan. Gue akhirnya paham kenapa lu banyak MC acara film di sini, karena rumah lu di depan, gampang dipanggilnya. Mari dong kita bahas. Oh iya, sorry. Enggak, karena kan MC lain itu jauh dari rumahnya, ada di BSD, di Tangerang, jauh. Dia cuma di depan doang, pantesan banyak job filmnya. Mari dong karakter bapak kita balik. Sorry. Iya, makasih Dias. Bagus tapi selain itu memang bagus. Makasih. Saya jadi lupa beberapa. Ya, ada momen buat Rigo peran sendiri. Kebetulan generasi gue kebanyakan gue lihat dari gue dan teman-teman gue adalah mereka mempunyai bapak yang giat sekali bekerja, mempunyai ibu rumah tangga, ibunya anak-anak kan selalu ngurusin urusan rumah gitu. Bapak bekerja dan kadang-kadang ada bapak yang terlalu percaya sama istrinya untuk urusan rumah tuh pasti beres gitu. Sehingga ketika ada permasalahan komunikasi dan terlalu mengandalkan istri. Namun pertanyaannya, kalau misalnya istri lagi nggak ada Pak, entah karena sakit seperti di film ini, atau misalnya lagi harus keluar kota ngurus mertua atau bagaimana, siap nggak? Kebanyakan bapak-bapak sulit tuh. Ini ajak anaknya berdua pergi sama kamu tanpa aku. Itu kalau sebagai bapak-bapak kayak uji mental nih, gitu. Iya kayak uji mental. Gue siap kalau sama anakku yang pertama, sama anakku yang kedua belum lagi. Karena dia tantrum, kadang-kadang bisa tantrum, bisa apa. Tapi akan. Nanti gue akan melewati itu. Jadi ya bagaimana gue momen-momen sendiri, merenung segalanya. Gue mau jadi ayah seperti apa, gue mau jadi suami seperti apa. Semuanya banyak terjadi di proses bikin film ini. Sekarang tidak hanya hubungan antara bapak dan anak. Kamu aja lah yang ngomong lah, kamu beres gitu. Sama gue ntar berantem lagi gitu, ntar mood nggak enak mau kerja gitu ya. Untuk bapak-bapak di luar sana yang akan menonton dan suami-suami di sana yang mau nonton, ada pesan nggak dari Bapak Rigo? Ada gitu loh. Silakan. Bapak-bapak jangan terlalu mempercayakan semua sama istrinya, ikut terlibat juga gitu, entah sesibuk apa. Paham sekali hal itu sulit. Justru hal sulit dan kita tembus dan menyelesaikan itu adalah ujian bagi para suami dan bapak sesungguhnya. Tentu kalau saya kenapa terlalu percaya di film ini, nah kamu aja percaya aja sama ibu kamu, istri saya Dian Sastro. Apa yang tidak bisa dilakukan Dian Sastro? Nah, jangan mengandalkan bapak kamu, ibu kamu Dian Sastro. Tangan Bapak Rigo. Sebenarnya di dialognya ada yang tertinggal. Ada. Aku tuh gak pernah bisa ngomong sama bapak. Jelas, karena ibu kamu Dian Sastro. Itu apa lagi? Kamu bahkan kita mau pakai kaos Dian Sastro ini. Dan ini boleh lihat kaosnya, dan ini fun fact-nya adalah hasil jepretannya Bapak Rigo. Dan ini hanya ada 3 di dunia. Sudah mendapat izin dari ibu. Saya izinnya mencetak 2, tapi ternyata tukang cetaknya cetak 1 lagi jadi 3. Dan ini bukan bajakan karena sudah disetujui ya. Tidak dijual di mana-mana teman-teman. Saya percaya dengan dijual bukan di mana-mana. Bapak Rigo sebenarnya mau nyambung juga apa yang dibilang sama Rigo. Kita tuh sebagai istri kadang-kadang sering banget diandalkan sama suami untuk ngurusin kestabilan rumah tangga ya. Maksudnya dari segi kebersihan, kecukupan nutrisi setiap anggota rumah tangga, anggota keluarga, sampai kesehatan emosional dari masing-masing anggota keluarga.
tapi kita semua nih ya jadinya gitu loh. Sebenarnya sih kita sih ya oke-oke aja sih, cuma ya itu bener banget kalau misalnya ibu lagi perlu absen gitu ya, lagi sakit, lagi berhalangan, atau lagi tumbang karena fisiknya lagi keok, ataupun misalnya ibu tuh lagi perlu keluar kota, lagi nggak ada di tempat, itu tuh rumah gimana tuh? Di rumah tuh pincang banget. Itu suami kalau ditinggalin sama anak, berapa jam aja jalan-jalan, udah nanyain, udah lewat 3 jam, kayak udah di mana nih bunda, udah belum, udah selesai belum kerjaannya bunda. Jadi udah mulai cerewet karena mereka juga udah mulai mati gaya, ternyata fungsi ibu, fungsi istri adalah juga menjadi MC di keluarga mungkin ya. Betul. Jadi menjaga rundown dan kegiatan dan juga entertainment keluarga, mungkin itu juga. Yang pasti pesan-pesan aku buat ibu-ibu yang ada di luar sana kali ya. Semangat. Aku tahu kita semua itu sangat penting buat keluarga kita masing-masing. Mari kita menjaga kesehatan mental maupun fisik masing-masing, karena kita memang diandelin banget sama keluarga. Dan semoga dengan nonton film ini kita jadi bisa menginspirasi suami masing-masing untuk mau mengambil peran lebih banyak dalam bonding sama anaknya. Jangan cuma jadi tanggung jawab kita aja, tapi juga gimana caranya si anak juga bisa lebih dekat lagi sama bapaknya. Wow. Beberapa hari lalu hujan-hujan tuh terus gelap gitu dunia tuh gitu. Kalau bapak yang sakit cerah-cerah aja Jakarta ya. Cerah, burung berkicau pagi-pagi dan indah aja, anak-anak kita tetap sekolah baik-baik aja. Tapi kalau ibu yang sakit mendung apa? Anak ikut ke sekolah gitu ya. Benar-benar. Anak nggak sekolah, bapak sekolah kayaknya masa depan mereka baik-baik aja kalau bapaknya. Tapi menariknya bagi Dan akhirnya kita di sini excited banget karena kita dapat kesempatan untuk kolaborasi sama Po Widing, sutradara yang tidak dari tanah air sendiri, tapi the best, the best, keren banget. Dan walaupun kita berbeda bahasa, tapi proses syuting juga lancar sekali. Dan yang keren adalah ternyata kolaborasinya nggak cuma yang internasional ya, tidak hanya bersama sutradara Po Widing, tapi juga sama DOP atau kameramen siapa nama kameramen? Si Tek. Ya Allah, tuh nama juga satu silabus. Tek. Tek itu juga dari Singapura. Menurut aku ini menarik banget teman-teman, karena ini udah menunjukkan satu fakta yang perlu kita apresiasi bareng-bareng. Bagaimana filmmaker Indonesia sudah bisa berkolaborasi dengan filmmaker regional atau internasional dengan sangat mudahnya. Berarti kan itu menunjukkan sebuah skill dan kompetensi yang sudah par atau sudah sama gitu, udah bisa nyambung, udah bisa incun, udah bisa kerjasama dengan mudahnya dengan itu. Dan aku denger kayaknya Widing seneng banget syuting, you really like shooting in Indonesia. And certainly not gonna be the last, right, Widing? Yes. I believe at one point dia bilang dia so happy syuting sama aktor-aktor Indonesia karena dapetnya Ringo sama Ali yang jago-jago banget langsung jadi. I think he feels so lucky dapet aktor kayak gini. Tapi is it true that you feel so lucky that you have actors like Ali and Ringo for your film in Indonesia? Yeah, and I also feel lucky to have you too. yeah. You know, it's a perfect combination for first time. I'm so worried I might not get this, the same opportunity again, but I'll try my best if I ever come back to shoot the movie again. Yeah. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong teman-teman. Halo teman-teman semua. Aku untuk mendalami karakter ini sebenarnya karena aku sangat jauh dari teknologi. Aku tuh kebetulan cukup gaptek ya. Jadi aku banyak ngobrol sama teman-teman aku yang emang dia orang teknologi, yang emang kerjanya tuh IT gitu-gitu. Dan aku banyak belajar tentang bahasa-bahasa coding dan gimana sih cara hacker tuh berfungsi gitu. Gitu sih. Ya, sekarang tapi juga sebenarnya menurutku Zila juga karakter yang memang gak terlalu punya support system keluarga yang utuh ya, tapi batasan-batasan yang udah terlalu berlebih gitu loh. Secara kan di situ ada di filmnya udah pada nonton, memang aku jadi takut ngomong deh, takut spoiler, tapi maksudnya udah nonton tapi takutnya kesebar. Tapi ada yang lagi live, jadi mungkin lebih hati-hati nanti. Oke. Ya intinya Zila memang saat sudah berlebihan teknologi digunakan pun di situ dia mulai sadar dan mulai worry. Jadi memang gitu. Aduh, sorry teman-teman. Aman, karena tadi kalau mau lengkapnya dan lebih ini lagi nanti pada saat ini teman-teman yang lagi nonton live di rumah dari sosial media bisa dilihat mulai 22 Januari nanti ya. Siap. Nur dan terima kasih.
Kan nongkrong di ITC sama servis HP ya. Terlalu teknologi. Coding, teknologi, ya kamu bisa bongkar reparasi HP udah bisa ya. Jujur sempet nongkrong dan melihat orang-orang nge-coding di TC tuh aku sempet. Oh, Kan ada juga kayak temen aku ngasih yang underground Iya. yang gitu-gitu aku cukup sempat spesial Oh. hacker jadi bergaul sama hacker lumayan. Terakhir handphone Bapak Ringo ganti LCD gitu. Nanti LCD Nokia gua tuh digantiin langsung sama dia. Langsung. Ya, Tuhan terima kasih. Selamat sore semuanya, makasih udah nyempetin waktunya. Jadi Robert ini adalah karakter, kalau menurut aku sendiri dia memang karakter yang lucu dan konyol. Tapi menurut aku itu nggak dibuat-buat, karena emang jadi Robert sendiri ini adalah karakter yang beneran aware sama dunia perkembangan AI. Dia juga yang mungkin agak takut gitu ya, karena dia adalah teman yang sebenarnya agak protektif juga ke si Ramanya ini, karena dia juga tahu seluruh masalahnya. Jadi buat untuk menjadi konyol ya aku harus tanamin ke diri aku kayak oh ya udah I'm just being myself, karena ya aku harus pura-pura takut dengan AI dan segala macem gitu. Tapi ya ini sangat menyenangkan sih ya untuk buat mencari untuk menjadi konyol kayak gitu sih. Ya, salah satu yang diingat juga kan cara kamu berbicara agar tidak Ya. terdeteksi oleh Ya, bernyanyi. Mungkin sama bapak kali ya berdua ya tadi. Kita nyanyi rumah mungkin dong, bener dong. Boleh. Let's go. Hanya milik bambu tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Lanjutkan bapak. Lupa Pi. Waktu itu niat ada skenario. Kenapa kamu jadi komedi? Tapi ide itu gimana, Bim? Pada saat lu tahu ada ide itu, diskusinya Ya sebenarnya jawabnya tetap pakai suara tadi. Silakan. enggak, sebenarnya kemarin tuh sempet nonton kan, terus aku tuh sebenarnya hampir lupa dengan adegannya itu. Pas aku lihat, aduh ini aku ngapain? Malu sendiri aku ngeliatnya kan, terus kayak oh iya ternyata ingat, oh iya. Jadi ya memang ya karena Robert ini karakternya konyol banget, jadi dia kayak oh ya udah mungkin dengan membuat suara minion kayak gini mungkin bisa menyamarkan, entah biar AI-nya nggak mendengar dan merekam gitu, karena Robert ini kan memang ya dia aware banget gitu sama oh my god AI gitu. Iya, tepuk tangan dong buat teman-teman lagi nggak? Ada ya, tapi enggak Mas. Jadi akhirnya kita harus ngerekam pakai aku harus berakting sebagai AI. Jadi waktu itu supaya bisa berintonasi seperti AI, aku jadi sering ngobrol sama AI yang ada di HP aku. Supaya bisa hafal sama intonasinya dia kan. Jadi ternyata ada satu ciri khas dari suaranya AI. Jadi dia tuh kayak intonasinya harus seragam. Apakah kamu mau tahu resep ini gitu loh? Apakah kamu mau bertanya lebih lanjut gitu? Apakah kamu, jadi ada belakangan itu nanya lagi gitu. Itu satu. Kedua, intonasinya yang halo, dan walaupun dia udah natural banget tapi belakangan ada yang seragam terus. Dan kalau misalnya tadi teman-teman lihat di film ini kita juga punya beberapa versi Aibu. Ada versi masih sederhana yang baru pertama kali dibikin sama Zila, Aibu 1.0. Kemudian ada upgrade kan, di-upgrade lagi sama Zila dengan ditambahin data jadi 2.0. Dan terakhir ada upgradean lagi di saat ibunya udah lebih canggih lagi. Boleh dong dicontohin sekali lagi kita. 1.0. Ya. Halo Cimot, gitu kan. Masih halo Cimot, selamat malam Cimot. Tapi pas ada Aibu udah canggih, Aibu 2.0, Cimot, detak jantung kamu berketambah nih. Sudah waktunya kamu minum air Imobus kamu, misalnya gitu. Jadi ini kan barusan belibet ya, cuma mesti tandanya bukan AI. Cuma berarti kalau lagi syuting memang harus berlatih sampai nggak boleh ada kesalahan. Karena ya AI nggak ada kesalahan. Yes, tepuk tangan dong buat Nadian Sastra. Ini si Robert ya. Cimot tambahkan obat belum loh. Tapi kabarnya Kita mengembangkan itu Robert 2.0. Robert. Terima kasih. Selanjutnya silakan ada di. Ibu nih orang nggak tahu bahasa. Gue pikir gitu ya. Iya. Tapi nggak ada adegan yang kita berantem tuh yang sama Ali nih. Widing benar-benar merhatiin, terus dia minta ulang karena dia ngerasa nggak dapat benar lagi gitu. Kalau bahasa dia nggak khawatir, kita juga jujur kalau ada keselibet segala macam pasti kita minta ulang. Dan juga ada yang ngedampingin Widing juga, dia selalu nanya. Dan tapi kalau dia bilang bahasanya udah benar, emosinya nggak benar, ya dia minta ulang gitu.
gitu. Jadi bekerja sama Winning salah satu pekerjaan terbaik. Kalau secara bahasa Inggris terus kita kru dan pemain megang skrip bahasa Indonesia, jadi terjemahannya harus plek-ketiplek sama ya, nggak boleh ada geser. Jadi di situ sih Ngomong aku atau saya formal dan enggak gitu-gitu itu juga diperhatiin karena saya juga ngomong Indonesia kan belum terlalu lancar ya. ini mau nambahin Silakan. Orang kok jawab itu doang. Iya, tentu kenapa memilih film ini sebagai film baru saya pada saat itu juga alasannya karena siapa pemain yang terlibat luar biasa sekali. Ada Nura, saya pernah kerja sebelumnya sama Nura juga, Dian Sastro tentunya. Saya ini film pertama saya, tapi reputasi Dian Sastro saya udah nonton konser. Kan ini dulu, satu-satu dulu. Iya, pengalamannya saya tahu kalau misalnya berdasarkan sama pemain-pemain ini pasti akan seru. Salah satunya adalah di tengah syuting ketika itu setelah syuting berakhir kita nonton konser. Ya, nonton konser di Lembang, Bandung pada saat itu. Sebenarnya ibu sih yang nyari tiketnya dan segala macam. Makan di Lembang, pasar Lembang tuh, makan pasar Lembang. Banyak banget makan orang ini. Ada ketan jagung, apalagi ya. Ibu minta ketan susu, tahu juga beli tahu. Kita ke mie Amin. Iya, Yamin terus kayak Nora makan mulu tapi badannya segitu aja ya, gitu ya. Gitu. Jadi emang kebersamaannya selain di dalam film, di luar itu juga kita dekat. Hari terburuk ketika kita syuting adalah hari ketika Dian Sastro tidak hadir. Hari terindah ketika kita syuting adalah hari ketika Dian Sastro pagi-pagi menyapa. Wah. Waduh. Jadi headline tuh. Nah, silakan. Kalau Ali ada kali pengalaman udah. Seru banget, tapi yang masih aku ingat sampai sekarang itu kebersamaan kita karena kita syutingnya kan di Lembang, Bandung dan kita tuh jauh dari kota, jadi kita beneran terisolasi di hotel kita ini dan kehangatan di hotel itu tuh masih aku kebayang-bayang sampai sekarang. Kayak misal aku sama Bima, jadi di hotel kita tuh ada fasilitas ini apa kayak fireplace gitu, kayak ada api unggunnya gitu. Jadi setiap malam tuh kita suka bakar-bakar marshmallow, dengerin lagu, ngobrol-ngobrol. Itu sih malah hal-hal sederhana seperti itu yang masih aku ingat sampai sekarang. Ibu ada kejadian yang sangat-sangat film ini, karena film ini kita buat benar-benar sepenuh hati, diawali dari niat yang baik dengan harapan semoga film ini juga bisa menginspirasi keluarga-keluarga Indonesia untuk bisa jauh lebih baik lagi hubungan bonding antara anggota keluarganya. Terima kasih. Terima kasih. Gila banget, gue mikirnya apa pala, apa gimana. Setelah yang dilakukan Dian Sastro jatuh, apa yang dilakukan? Talinya tetap dipegang, jadi tangannya geser waktu itu ya, ini. Lalu tetap nenangin kudanya. Wah. Padahal lepasin aja boleh ya, lepasin aja. Enggak syuting nih gue nih, jadwal berantakan nanti. Gitu, tapi dia tetap nenangin Kudanya tetap lebih panik daripada ibu. Kudanya juga perlu ditenangin karena dia lebih panik daripada ibu. Wah. Gue bukannya gak pecinta binatang ya, tapi pada saat itu tuh bukannya ya kudanya stres biarkan dia mencari jalannya sendiri untuk menenangkan diri. Diannya boleh nggak kita selamatkan dulu? Kudanya masih ngamuk-ngamuk. Tetap ditenangin. Ngos-ngosan gitu lagi hidungnya sampai kembang kempis gitu kan, abis dianya yang gue pengen jadi pahlawan di sekitaran tuh banyak pahlawan cowok-cowok untuk pengen menyelamatkan tapi takut sama kudanya. Lepasin bu, lepasin. Gue takut ditendang aja. Berarti itu makin membuktikan luar biasanya seorang Dian Sastro. Wah, gila. Oke. Ya kan? Itu kejadian bukan kejadian unik ya. Selamat bersyukur. Sampai deg-degan semua orang tuh udah ketawa-ketawa. Iya nggak apa-apa. Semua muka pucat. Apa tadi? Ini produser kita. Kudanya apa kabar sekarang? Produser kita kalau nggak waduh. Kudanya apa kabar? Kudanya sekarang Bapak? Kudanya baik-baik aja. Ya. Sudah Boleh biarin dulu nggak kudanya? Kudanya melewati terapi, dia sekarang Iya. sudah bisa menenangkan diri. Karena memang tempat istirahat untuk kuda. Syuting ini nggak tahu. Ali beli sepatu sendal, kita beli semua. Samaan. Kita kembaran sepatu sendal. Dia beli proyektor, gue juga beli di rumah. Sulit lah. Ini bondingnya luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi.